Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ngaji, marilah kita bertabarruk bi qiraatil Fatihah awalan ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami'il qarabah wa sahabah tabi'in tabi'it tabi'ina ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratil a'immah al-arba'ah al-mustahidin wa muqallidina fid din. Thumma ila hadratil qutbir rabbani wal ghausi samatani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu qahul aziz wa ila hadratil qutbir rabbani wal ghausi samatani Syekh Hasan Asyadili rahimahullah wa sirrahul aziz. Thumma ila hadrati sultanil ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam wa usulihim wa furu'ihim wa man intama ilaihim. Thumma ila hadrati ashabi silsilah asyadiliyah wal qadiriyah wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim wa muridihim ila yaumina hadha wa nakhussu khasa ila muallifi hadzal kitab Khidjatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu haul aziz wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhi wa muridihi. Thumma ila arwahi awliya ta'ala fi Nusantara, arwahi awliya ta'ala atisi Jawa, hadrati awliya ta'ala al-muqimini fi hadhil qaryah, khususan arwahi man jama'a wa hadara wa jalasa fi majlis Nur Azmi wa usulihim wa furu'ihim wa usulihinna wa furu'inna wa man intama ilaihim wa ilaihinna. Thumma ila hadrati amwatil muslimin millatun atam ila qiyamis sa'ah syai'un lillah lahum wa lahunnal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi ja'ala faridatal wudu'i syi'aran wa unwanan wa alamatan lil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu ahlas sidqi wal yaqin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna allaha la yaqbilu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Al-hadis aw kama qala. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin.
hadratal ulama, para alim ulama, para sepuh bini sepuh yang saya hormati dan saya banggakan, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajjah, sahibul majlis, Pak Haji Akbar beserta Ibu Haji Ipah, ya, as'adakumallah wa as'adana jami'an biidznillah. Para alim ulama, ada Abi Syafiq, ada Pak Kiai Zainal, Pak Kiai Rosid, beserta Ayub Abbas, ada atau melarikan diri, Pak. Yang saya hormati dan saya banggakan, para ajengan, para asatid, wabil khusus para ibunda semua, ya, sayyidati, sadati, ashabi, zumalai, faya ayyuhal hudud. Sebelum ngaji, izinkan saya mohon maaf karena lebaran jigana belum ketemu. Ya. Jadi lebaran mohon maaf nggak ada limitnya, no limited. Langtihaiyata, nggak ada batasnya. Ya, saya ucapkan kullu amin wa antum bi khairin. Ja'alani Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maghfurin wasu'ada wassalihin, amin ya rabbal alamin. Karena dari sekalian tuh ada marhaban ya Ramadan. Ya, ruah ya, belum ketemu saya juga. Saya mungkin ada apa uraian kalimat yang kurang berkenan ya Bu ya. Daripada tidak minta maaf ya, lebih baik terlambat daripada tidak. Alhamdulillah absen habis 4 bulan, Pak. Ya, habis 4 bulan ya. Insyaallah alhamdulillah kita bisa berkumpul di Majlis Nur Hazmi tidak kurang dari satu apapun. Semoga hadir kita dicatat oleh Allah sebagai sebuah amal kesayangan, sebagai thalabul ilmi, silaturahim, zikir, bahkan tadi kita sudah yasinan juga. Semoga amalan-amalan tadi diterima dan kelak menjadi hujah kita di hadapan Allah. Allahumma amin. Langsung Bu, kita mulai ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Halaman 16. Bu, mak tak acan nundutan ya? Ya, insya Allah sama kita nahannya ya. Halaman 16 baris ke-8 ya, atau 7. Bismillahirrahmanirrahim. Tsummas tau'ib. Jadi ini rentetan dari cara kita berwudu, para bapak, para ibu. Ya, nanti kalau sudah selesai kita ulas lagi supaya apa? Dari awal sampai akhir kita ingat. Karena wudhu ini menempati tempat yang sentral. Sholat kita mual ditampi oleh Allah kalau wudhu kita belum benar. Meskipun kalau menurut orang para alim ulama, Pak Bu, wudhu itu banyak tingkatannya. Udahlah minimal kita tingkat syariat dulu. Ya. Ada nanti tingkat lafal ya, yang kita lafalkan. Ada juga nanti tingkat lafal naik ke hati. Ada tingkat yang terakhir itu tingkat hati saja. Sudah tingkatan tertinggi. Paling tidak kita bisa melaksanakan yang pertama sudah alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsummas tau'ib ra'saka bil mashi bi antabulla yadaika.
Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Tsumma stau'ib, kemudian ratakan ente anjen ra'saka ing kepala ente, diratain bil mashi kelawan ngusap. Kumaha caranya kepala itu kok diratakan dengan usapan kita? Ya, bi'antabullah ini namanya menafsiri, menjelaskan. Bi'antabullah kelawan yento membasahi ente, yadaika ing kedua tangan ente. Caranya meratakan kepala kita ini dengan diusap, tangan kita dua-duanya ini kedah dibasahin. Watal suka lan yento menempelkan sopo ente asobi'a yadika ing piro-piro jari-jari tanganmu al yumna kang bagian kanan, ditempelkan kemana? Bil yusra, dengan tangan yang kiri. Wa tado'aha, dan meletakkan ente anjen ing kedua tangan, diletakkan ala muqaddimatir ra'si, ing atase kepala pangpayunah. Contohnya begini Bu, nanti kalau wudhu bagian ngusap rambut, wamsihu biru'usikum itu begini Bu, punten ya saya lepas kopiah heula ya. Nah, ini tangan sudah dibasahin ya, kena air. Nah, dari ujung ke ujung ini tempelkan. Nah, nanti. Ya, nanti begini. Nah, ini namanya apa? Namanya talsuko, ya, tempelkan ru'usa asobi yadika, ujung jari-jari tangan yang kanan dengan yang kiri, lalu letakkan di kepala bagian depan. Nah, balikkan lagi satu kali. Ya, nanti yang kedua juga begitu. Baru kedua, nanti basahin lagi yang ketulu. Nah, kalau ibu-ibu di tempat umum ulah, ya, malah dosa, bukan dapat pahala. Kunaon sebabna buka aurat. Ya, kedah di dalam kamar mandi, upami hoyong gitu mah. Nah, di tempat-tempat umum tekenging, jangan ngejar sunat, malah kenging barang haram. Seperti ibadah haji ini, saudara-saudara kita ini, saya itu kalau ngasih manasik jangan sampai ngejar nyium hajar aswad tapi menyakitin orang yang pada tawaf, apalagi sampai dorong-dorongan, main adu pukul, naudzubillah. Bah, saya itu tidak dorong-dorongan, tapi pakai jasa. Entah orang mana saja, yang penting dari Indonesia, saya dihantarkan bisa mencium Ka'bah. Mereka main sikut. Meskipun tidak tangan ibu yang langsung melakukan, tapi lempar sembunyi batu. Lempar tangan sembunyi, lempar batu sembunyi tangan. Ya. Ya memang ibu nggak nyikut-nyikut karena dikawal begitu. Ya nggak tahu lah, saya nggak mau nyebut nanti dikira pokoknya ayah oknum bangsa kita sendiri. Saya pernah ditawarin langsung saya ini juga pelaku kok ditawarin, langsung dia malu ya. Ya maksud saya itu, kita sudah tahu caranya ngapain, harus ngejar sunnah cium hajar aswad, harus berdesak-desakan nyakitin orang mutawifin. Cukup dengan melambaikan tangan itu sudah menjadi saksi.
Karena apa? Hajar Aswad itu yaminullah fil ardi, tangan kanan Allah di muka bumi ini. Kalau kita pernah salam, uluk salam begini atau nyium, nanti insya Allah di akhirat bakal disapa oleh Hajar Aswad. Jadi ente kedah, kalau ada waktu mah enggak berdesak-desakan. Nios nyium Hajar Aswad, tapi kalau enggak sempat cukup isyarah bil yadi. Berangkat tiketnya mahal. Ya Bu, ya awas, termasuk ini. Oh, kita waktu ngaji di Pak Haji Akbar diajarin apa itu namanya takbulla yadaka watal sukoru usa asobi yadikal yumna bil yusra. Ternyata lepas kerudung karena hoyong ngejar sunnah. Kalau ibu cukup, misalkan ini nih, ketika ibu-ibunya satu helai rambut sudah cukup, nanti terus pakai kerudungnya diusah, nah, sudah cukup. Atau misalkan habis sapi malas ngelupas kopiah, ya kelihatan dikit atau belakang, mungkin selebihnya kopiahnya, boleh. Nah, wayahna ya Bu ya, nanti habis ngaji ini dipraktekin pada lepas kerudung di masjid. Di rumah boleh, mangga di rumah, sawias di rumah. Nah, caranya kayak begitu, letakkanlah jempol kita ini di apa? Nah, ini Bu. Nah, nih. Nah, oh. Sampai ke tengkuk bagian belakang, balik lagi ke payung. Celupkan ke air, basahin lagi, balikkan ke sini lagi. Tarik ke depan lagi. Watamurrohuma. Diperjalankan itu maksudnya taruh jempolnya di sini. Nah, balik lagi. Satu. Basahin lagi. Nah, balik lagi. Iya, sudroika. Sodogon itu ini nih, ya. Pilingan kalau Jawa. Kalau di sini nggak tahu, non namina ini di punten, non. Nah, ini sodogon kita. Sampai ke tengkuk. Nah, tengkuk sini nih, yang bagian belakang nih. Nah, ya, bagian ini pas penghabisan rambut kita ini. Summa taruddahuma, lalu kemudian balikkan kedua tangan kita ke payun seperti posisi semula. Kenapa dikembalikan kok nggak langsung sekali saja? Supaya apa? Supaya air itu mengenai semua rambut. Barangkali kalau dari payun yang kena kan dari atasnya. Balikkan yang dari belakang ke atas. Ngambillah air lagi, basahin tangan kita sampai 3 kali. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala. Fahadhil imrar warraddi ikum marratun. Maka sekali dari depan ke belakang, balikkan lagi ke payun, itu marratun dihitung baru sekali. Taf'alu berbuat ente dalika ing etak-etak meratakan tangan tadi di pilingan kita pelipis ini ya, dari depan belakang balik lagi ke atas itu 1 kali. Itu diulangi sampai 3 kali. Taf'alu berbuat ente dalika ing etak-etak meratakan dari atas ke belakang sampai tengkuk, balikkan ke atas sekali sampai 3 kali. Berbuatlah ente salah samarratin ing 3 beberapa kali. Sekali boleh tapi sunnahnya itu 3 kali.
Wa kadzalika lan sepertos eta-eta ngulang 3 kali atau meniga-kalikan seluruh aktivitas wudu fi sairil a'dha'i ing dalam selebihnya beberapa anggota, bukan hanya ngusap sebagian rambut yang 3 kali, tapi sedaya dari basuh muka, tangan sampai siku, rambut kita, sebagian rambut kita, telinga kita, terakhir kaki kita, semua diulangin sampai 3 kali. Wakil dan berdoalah ente. Doanya begini, Allahumma ghassini birahmatik wanzil aliyya min barakatik wa adillani tahta dhilla arsyik yauma la dhilla illa dhilaluka. Allahumma ya Allah, ghasyini, mugi ngerungkepin itu nutupin. Nah, kayak ini cangkir, ini namanya ditutupin. Ini ghasyini, ditutupin. Nah, kalau dibuka ya iftah. Kalau begini ghasyini, mungkin nutupin Tuhan. Ing abdi ditutupinya birahmatika, dengan rahmat Tuhan. Kira-kira kalau basuh rambut aya doa-doanan teu Bu, ngusap rambut teu aya. Ya, harus dikasih doa. Wa anzil lan mugi nglungsurkeun Tuhan alayya ing atase abdi mim barakatika, saking pira-pira berkah Tuhan. Wadlilni lan mugi nutupi Tuhan, membayang-bayangi Tuhan ing abdi tahta dhilli arsyika, ing dalem handap bayangan Tuhan. Yauma la dhilla, ing dalem hari tiada bayangan iku maujud illa dhilaluk, kecuali bayangan Tuhan. Ayo Ibu, mangga diucapkan bareng-bareng. Allahumma ghasyini birahmatik wanzil alayya min barakatik wadlilni tahta dhilli arsyik yauma la dhilla illa dhilaluk. Belum hafal Bu? Sarwa sareng abdi. Ya, harus ada yang hafal karena ada pilihan. Nah, ini nanti saya kasih pilihan yang paling mudah ini di belakang. Itu satu versi doa. Ada juga versi doa yang diberikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkarnya, yaitu apa? Allahumma harrim sya'ri wa basyari alan nari. Milih doa anu panjang apa pondok Bu? Nah, ini milih yang belakang, harus hafal ya Bu ya. Allahumma harrim sya'ri wa basyari alan nari. Pendek pisan Bu. Allahumma ya Allah, harim mugi mengharamkan Tuhan sya'ri ing rambut abdi wa basyari lan kulit abdi diharamkan alan nari, atas api neraka. Allahumma harim sya'ri wa basyari alan nari. Saya sering menggunakan ini Bu, karena paling mudah, paling pendek. Nah, hafal ya Bu ya. Allahumma harrim sya'ri wa basyari alan nari. Nah, itu doanya Bu. Atau misalkan mau praktek begini, tangannya ditaruh di pelipis ini susah, yang ini aja. Allahumma harrim sya'ri wa basyari alan nari.
tutul lagi, lagi. Bahasa itu. Nah, kalau misalkan di sini karena sudah disisir rapi, wias di sini aja. Oh. Allahumma harim syahri waba syahri. Nah. Tapi ibu meraktekannya yang sempurna tadi, kalau bisa. Tapi harus di tempat yang tertutup. Kalau di tempat yang terbuka, cukup nih Bu, ya. Nah, nanti sisanya kerudungnya. Jangan sampai basah. Nah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Kemudian setelah mengusap sebagian rambut yang ada di kepala kita, summamsah, kemudian usaplah tuan udhunaika ing kedua telinga tuan, zahirahuma hiya zahirnya kedua telinga, wabatinahuma dan bagian dalam kedua telinga. Cara ngusapnya bimain dengan air jadidin kang baru, maksudnya kedah nyandak cai de ulah bekas habis ngusap tadi rambut yang ada di kepala kita. Tangan kita wayahna kalau buka kran kocor kende krana ke tangan kita. Nah, usap kedua telinga kita dengan bimain jadidin. Bukan air basah dari sisa rambut tadi, bukan. Wong air baru maksudnya ngambil lagi selain air yang tadi bekas ngusap rambut, Bu. Nah, setelah itu kumaha prakteknya, wadahul lan masukkanlah tuan musabbihataika ing kedua jari telunjuk ini Bu, kalau kita asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini nih musabbihah ini Bu namanya. Ya. Masukkan kedua telinga ini. Nih masuk ke dua telinga kita, sanes ngerong lo Bu, korongen sanes. Nah, iya. Jangan ke hidung, ya. Salah deh. Ya. Fi soma khai udunaika ing dalem lubang loro kedua lubang telingamu. Telinga kita ini kan ada lubang dua. Soma khai udunaika, masukkan. Ini yang dimasukkan, sana jempol kayak kebalik kan ada. Jempolnya dimasukkan ke dalam telinga, salah. Jari telunjuk kalau kita lagi sholat tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah, asupkan kedua telinga kita. Nah. Kemudian putar dengan cara pelan-pelan. Bu, mutarnya lelaunan. Setelah dimasukkan itu putar tapi pelan-pelan. Lalu usaplah bagian dohir ini, ya ini daun telinga kita ini. Nah, dohir. Baik yang di sini maupun yang di sini, dohiro udunaika, dohir kedua telingamu, usapnya bibatni ibhamaika, kelawan jempol kedua tanganmu. Berarti prakteknya kumaha Bu? Tolong punten dilihat. Nah, berdiri gini ya. Nah, tadi kalau tangan mau ngusap sebagian rambut, ini basah ya Bu. Nih, nah nih, tempelkan begini. Tuh. Nah, balikkan lagi satu hitungan, kocorkan lagi, basahin lagi. Setelah itu gini lagi, jangan dimasukkan ke lubang sanes. Yang rambut dipilih, pilingan kita ini, pelipis kita. Ya, nanti habis itu ngusap kedua telinga. Caranya kumaha kalau tanpa basah ini asuken. Kayak orang kalau ada percon Bu, nah anak kecil itu, tuh. Nah, tapi pelan-pelan.
Ya, masukkan dah. Nah, gitu. Kalau biasanya anak kecil itu wudunya kan gini. Nah, teh seperti kucing gatelan garuk-garuk telinga anak. Kedah diasukan. Nih, jadi diasukan ke sini. Nah, muter tapi pelan-pelan. Ya, itu caranya. Iya, kadang-kadang ada yang begini-begini aja tuh. Jewer. Allahu Rabbi. Nah, para bapak, para ibu, ya, di dalam anggota muka kita ini, ya, tubuh kita ini ada muka. Muka ini adalah wajah pangmulyana. Di dalam wajah yang mulia ini ada lubang-lubang yang harus disentuh kena air wudhu. Makanya yang pertama itu Bu, kita berkumur itu Bu, ya Pak, ketika kita berkumur itu kan kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Halaman pangpayuna Bu. Ya Allah, bantos abdi, a'inni ala dzikrika. Ingat Tuhan, wa syukrika. Berterima kasih ke Engkau ya Allah. Wa husni ibadatik, bisa beribadah secara baik. Itu kita berkumur, berarti ini anggota bagian daripada muka kita, salah satunya mulut. Ketika kita hidup juga sama, Allahumma arikhni raihatal jan. Ya Allah, ciumkan, pencium abdi ini, kedua hidung ini bau surga. Bab-bab lalu, bulan-bulan yang tos kelewat, 3 bulan yang lalu, abdi pernah nyarios, upamin tetiasa doa pakai bahasa Arab. Ya Allah, ciumkan penciuman abdi sarang bau surga. Sanes bau kentut Bu, bau surga. Kentut kalau di surga ya wangi, insya Allah. Nah, jadi ciumkan bau abdi, bau surga. Allahumma arikhni raihatal jannah. Loh, nanti ketika kita basuh ini nih, ya, kedua telinga yang tadi dimasukkan telunjuk jarinya, jempolnya ini di luar, kena dohirnya telinga kita, itu juga ada doanya. Ya, Bu. Doanya seperti ini. Nah, saya ulangi, di muka kita ini ada merupakan wajah yang mulia. Ada lubang-lubang yang harus kena sentuhan air wudhu. Salah satunya, nah, telinga kita tadi. Telinga kita ini, ya, ada yang kotorannya, rasanya ada yang pahit, kayak kotoran kedua telinga Bu, apa namanya, congek. Tai naon? Juga susah Bi, mau ngikutin teh. Ya, eta teh saurna rasanya teh pahit. Ya. Tapi kalau air mata rasanya asin. Pernah nangis enggak Bu? Waktu apa? Kurang kerjaan. Itu kalau kita nangis itu kan netes ke mulut kan rasanya asin. Jadi lubang-lubang ini rasanya beda-beda, Bi. Asinnya dari umbel itu. Ada juga yang rasanya itu kecut, asem. Ya, kayak ingus itu Bu. Saya itu nyedot kalau anak saya itu karena belum bisa buang ingus. Ya, disedot, rasanya asem. Karena itu anak kita, jadi kita nggak jijik. Kalau air mata rasanya asin, congek rasanya pahit. Ini Mbah Nawawi Al-Bantani luar biasa, melakukan eksperimen, uji coba, sampai tertuanglah Syarah Marokil
penelitian loh. Jangan dibilang ulama itu tidak ilmiah, ilmiah sangat. Nah, luar biasa penelitiannya kayak begini tuh. Saya nggak bisa bayangin nih, dicoba semua. Ya Allah ya. Nah, yang paling pahit itu rasa ini apa? Dahak. Ludah itu rasanya pahit. Mbah Nawawi luar biasa. Nyapa ini peneliti ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala. Nah, keterangan ini oleh Mbah Imam Nawawi diambil dari keterangan Syekh Atiyah. Doanya kumaha Bu? Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Allahumma ya Allah, ij'alni mugi menjadikan Tuhan ing abdi minal ladzina bagian. Ya, setengah saking itu bagian dari orang banyak. Yastami'una kang podo mendengarkan sapa alladzina al-qaula ing dawuh, ing sabda, ing ucapan, ing kata-kata yang baik, ucapan yang bijak. Fayattabi'una mongko padha mengikuti sapa alladzina ahsanahu ingkang bagus-baguse kaul, pangsaena ucapan, pangsaena firman, pangsaena dawuhnya para ulama, sabdanya Kanjeng Nabi, firmannya Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya. Allahumma ya Allah, isma'ni mugi memperdengarkan Tuhan ing abdi. Diperdengarkan apa? Munadiyal jannati ing wong kang manggil-manggil surga. Maksudnya orang yang manggil-manggil di surga itu siapa? Yaitu Bilal bin Rabah. Kenal Bu? Bilal bin Rabah, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tukang azan. Ya, dulu Bilal bin Rabah sebelum masuk Islam adalah budak beliannya siapa namanya? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Ketika dengar ada budak beliannya namanya Bilal bin Rabah ini memeluk agama Islam, Masya Allah, ngamuk habis-habisan, bahkan disiksa, siksaan yang paling kejam yang pernah dirasakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikebukin, dihajar, dicambuk, dijemur Bu. Paling Ibu kalau berjemur kan sampai tabuh 8. Iya seharian sampai malam, besok ketemu lagi siang. Ya, kecuali dimasukkan ke rumah sebelum meluk agama Islam. Ternyata Bilal bin Rabah kokoh dengan keimanannya. Bayangkan Pak Bu, ada keluarganya angkat haji ayeuna. Ini di Mekah itu Masya Allah panasnya. Saya kemarin waktu ngaji di Joglo Selawat ya, ketemu Pak Haji Abu, ya, Kepala Kementerian Haji Kabupaten Majalengka. Wah, saya bilang begitu, ayeuna sabaraha derajat? 52. Isnin wa khamsina darajat. 52 derajat itu kayak Bapak Ibu lewat rumah Abi Syafiq nih, orang bakar genteng. Seng panasnya. Belum bata ya. Panasnya kayak apa? Masya Allah. Maka ada istilah heat stroke. Waktu dulu Abi jadi petugas haji itu sebenarnya nggak begitu niat Kang Zainal. Tahu-tahu dipanggil Allah lewat petugas haji. 2017 itu. Ya saya sebenarnya bukan nggak pengen haji, ngasih kesempatan yang belum karena waiting list terlalu panjang. Umiknya meksa, harus ikut daftar lagi. Wah, akhirnya saya daftar,
sama Kiai Zainal nih sama nyari sertifikat pembimbing haji profesional. Ya, ternyata ya masih punya kuota ibadah haji daftar sendiri juga punya jatah dari pemerintah. Jadi waktu 52 derajat 53, Masya Allah. Saya membayangkan zaman dahulu sahabat Bilal dijemur, kalau dijemur pakai baju masih mending. Saya aja kalau keluar dari hotel tak semprotin muka saya karena nggak kuat. Tapi kalau sudah di luar, males mau masuk. Kalau sudah di dalam, mau keluar, males. Karena nanti ngerasain, di luar udah aktivitas biasa. Tapi kemana-mana, bawa air. Sahabat Bilal, Bu, pada waktu itu, dijemur, disiksa, nggak dikasih makan lagi. Sama Uyah bin Khalaf itu. Bayangkan. Karena yakinnya akan terutusnya Rasul, yakin adanya Allahu Ahad, beliau mempertahankan, bahkan nyawanya pun diikhlaskan. Nah, kita berdoa seperti itu Pak Bu, supaya apa? Kita nanti dengar panggilannya Bilal bin Rabah waktu di surga, fil jannati, di dalam surga, ma'al abrari, beserta orang yang bagus-bagus sedaya. Ya. Coba kita baca lagi Pak Bu. Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma isma'ni minal munadiyal jannah fil jannah ma'al abrar. Itu doa. Paling tidak nanti Bapak Ibu kalau nggak bisa bahasa Arab panjang begini doanya, tiasa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, perdengarkan kami firman-Mu, bisa mengikutinya, lalu perdengarkan kami orang-orang yang memanggil masuk surga. Terus pakai bahasa orang lain, karena ini panjang. Saya kalau doanya pendek, Allahumma ja'alni mimman yastabi'unal qawla fayattabi'una ahsana. Tidak seperti ini, panjang ini menurut kami. Karena hafalnya mulai dari SD itu jadi sampai sekarang ya nggak hilang, alhamdulillah. Ya, kadang-kadang saya hafalin yang seperti kitab kayak begini tuh ya pohon deh. Masih menang hafalan muka pungkur waktu di SD. Ngapalin nyoba seperti kitab Hidayatul Hidayah itu salah lagi, nggak persis. Akhirnya saya menggunakan hafalan waktu dulu alif. Allahumma ja'alni mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ya, insya Allah Pak Bu, karena wudhu itu isinya adalah doa. Lalu setelah itu para bapak para ibu sumamsah, kemudian usaplah Tuhan rokobataka ing lehermu. Ya, setelah ini selesai, tangan penunjuknya dimasukkan ke dalam telinga, jempolnya megang daun telinga bagian luar, putar pelan-pelan ke atas, ngambil lagi, asupkan sampai 3 kali, lalu usaplah leher. Nah, rokobah. Bu, ada yang mengatakan bahwa ngusap leher teh bid'ah. Ayat. Ya, ada yang mengatakan bid'ah. Tapi ada ulama yang memperbolehkan. Lalu setelah itu ya tadi mana? Sumamsah, kemudian usaplah Tuhan rokobataka ing leher Tuhan. Wakul, dan berdoalah Allahumma fukka rokobati. Allahumma ya Allah fukka, mugi ngelepas Tuhan rokobati ing leher abdi. Maksudnya ing diri abdi.
dilepas minan nari dari api neraka, wa a'udzu lan minta perlindungan abdi bika dengan Tuhan minas salasili dari beberapa rantai, wal aghlali dan beberapa belenggu. Kemudian yang terakhir sumalsil, kemudian cucilah Tuhan rijlaka ing kaki Tuhan al yumna kang bagian kanan, summal yusra kemudian bagian kiri, ma'al ka'baini beserta kedua mata kaki. Duka naon kang ngaji namina mata kaki. Muncangan. Memuncangan. Banyak ya namina. Kalau di Sunda bagus ya memuncangan, kalau di Lima kengkeongan. Memuncangan ya, ayak me ya, sanes muncangan. Kalau muncang nanti mah apa yang buat masak itu ya, kemiri ya. Oh, itu muncang ya. Ini memuncangan. Oh, memuncangan ya. Ya. Sampai kedua mata kaki, Pak Bu. Kalau punya mata kaki. Kalau enggak punya ya dikira-kira. Ya, misalkan kakinya putus. Ya, aya kakina dampal sampai ke memuncangan tadi misalkan. Ya dikira-kira. Oh, namanya ngira-ngira itu pakai hati, Pak Bu. Ya, kalau putus seolah-olah gambarkan, kita menggambarkan. Ya. Ditakdirkan, dikira-kirakan, dibayang-bayangkan. Ya, misalkan karena gaduh penyakit naon, diamputasi akhirnya dipotong. Misalkan. Nah, jadi kita bisa membayangkan seolah-olah teh orang gaduh kaki sampai ke mata kaki. Jadi dibayangkan, diusap. Ya, nanti jangan dipraktekkan. Ayak tetanggana eta teh gelu wong tos terangan tegaduh kaki kok usah kusuk. Ya, bayangkan teh pakai HTU urang. Qala al-mu'allif rahimallahu taala. Masyaallah. Wa khallil dan sela-selakanlah bikhinsiril yusra dengan jentik tangan yang bagian kiri, asobi'a rijlika ing piro-piro jari-jari kakimu al yumna kang bagian kanan, muktadian halih mulai bikhinsiriha kelawan jentik. Ya, jentik itu ya ini Bu, punten ya. Ini jentik. Cinggir. Ya, Cinggir kan? Cinggir. Ya, mulai dari sini. Ya. Bikhinsiriha kelawan cinggir, ya. Rijlikal yumna hatta tahtuma sehingga mengakhiri sira bikhinsiril yusra kelawan jentik yang bagian kiri. Wa tadkhula lan yento memasukkan tuan al-asobi'a ing piro-piro jari-jari kaki min aswala dari bagian handap. Apunten ya, ini melangkah-melangkahi lah. Kalau seandainya di kamar mandi ibunya tidak di toilet umum, ya katakanlah kran ngocor. Nah, ketika basuh kaki asukin gini Bu. Nah, aduh. Bisa ngelendang ini, sudah enggak karena kaki kanan berarti pakai yadul yusro, pakai tangan bagian kiri karena kakinya bagian kanan. Ya biasa wae upami di kamar mandi. Ngapunten, sambil megang keran ngocor loh kan. Biasa. Dan nanti bagian yang kiri sama, pakai tangan kanan asukin ke dia. Nah, mulai dari khinsir sini. Nah,
Kalau mau begitu, wudhunya sempurna. Tapi kalau kayak saya ke ngaji Rosid, Abi bisa ngelintang. Karena postur tubuhnya sudah nggak ideal. Mangga, kalau mau begitu nggak apa-apa, boleh. Wayana emak-emak nuntos karolot, jangan. Nggih malah jatuh di kamar mandi, repot cangkeng nggih mah. Ya, ini yang ya masih atletis lah, masih ideal, masih sehat. Ya, kalau yang mama diajarin begini, nanti saya dituntut. Ini gara-gara ngaji sama Abah Halid ini dibaji Akbar, malah mata kecelakaan di kamar mandi. Oh yang meraktekan ini tadi. Ya, harus sambil duduk tiasa, sambil duduk wudhunya. Oh sekarang ada di masjid-masjid yang difasilitasi apa tempat duduk kangge wudhu. Mangga. Kalau tempatnya tertutup, sawios. Upami terbuka, ya jangan. Karena nanti menimbulkan fitnah. Ya, cukup. Oke, sekedap ya ini. Nah, sudah ya. Ini barangkali sampai apa namanya di sini karena sudah 1 jam belum. Udah nyampe 1 jam? Hah? Sudah 1 jam ya. Insya Allah nanti ada rangkumannya. Kalau bab wudhu sudah selesai, nanti kita praktekkan dari awal berikut bacaan doa-doa. Tapi hapunten saya tidak persis doa yang di sini, yang saya hafal dari hafalan Abi dulu aja. Ameh. Iya, itu aja ya. Barangkali itu para bapak, para ibu, semoga ngaji kita ini nambahin barokah. Amin. Barokah keilmuan kita, barokah usia kita, juga barokah untuk semua yang hadir di tempat ini insya Allah. Kalau ada bacaan, kemudian ada uraian yang kurang pas, kurang cocok, mohon disampaikan ke Abdi. Insya Allah kritik sarannya ditampil. Sekian demikian kurang lebihnya, dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh? 1 jam ya? Ke Gunung Jati.